Halo sahabat budidaya sayuran labura dimanapun berada. Kali ini saya membuat video yang berjudul Pentingkah dolomit untuk tanah? Kalau menurut pendapat saya sangat penting, sebab dolomit adalah salah satu pembenah tanah. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut, belakangan ini ada berita viral tentang konten kreator ya, yang nama channelnya tidak perlu saya sebutkan. Kedua channel ini adalah channel besar yang mempunyai subscriber itu ratusan ribu bahkan jutaan ya. Mereka saling mengadukan tentang konten ke pihak YouTube. Sebenarnya channel ini adalah channel edukasi ya, ataupun motivasi untuk mencerdaskan masyarakat tani. Termasuk saya adalah subscriber channel-channel itu. Saya sedikit agak merasa kecewa sebab para intelektual yang berwawasan tinggi saling ejek, saling menjatuhkan, sehingga saya sendiri menjadi bingung. Saya merenungi mau dibawa kemana arah pertanian kita ini. Sebab negara Indonesia ini adalah salah satu yang menerapkan budaya yang ramah. Namun kenyataannya berbeda. Banyak kita lihat di media, terutama TV, ketika melakukan sidang seperti anggota dewan yang tidak mencerminkan etika baik dan ramah tamah. Kalau boleh saya menghimbau kepada kedua channel ini, mengajak marilah kita bersama bergandengan tangan mengedukasi masyarakat petani agar lebih cerdas dan berwawasan, agar petani kita menjadi lebih maju dengan cara-cara arif dan bijaksana. Saya yakin bahwa subscriber Anda juga seorang pelaku usaha tani, atau paling tidak seseorang yang ingin melakukan usaha tani, sehingga mengambil referensi dari channel-channel Anda. Sahabat budidaya sayuran labura dimanapun berada, mungkin sahabat-sahabat saya bertanya mengapa saya membahas kedua channel ini. Kemungkinan referensi yang saya ambil ada mirip-mirip nanti dengan kedua channel ini yang sedang berseteru, sehingga saya dikatakan bodoh, tolol, sesat, atau yang lain-lain. Semua itu terpulang kepada sahabat-sahabat budidaya sayuran labura. Sebab saya membuat video dari hasil budidaya yang saya lakukan sendiri. Memang saya bukanlah seorang ahli, baik itu di bidang tanaman ataupun kimia, juga di bidang tanah. Namun saya mengambil referensi dari buku tentang kesuburan tanah, hasil kajian dan laboratorium 5 universitas, yaitu IPB, USU, Unsri, Unpad, dan Unri pada tahun 1985 tentang kapur pertanian ataupun dolomit. Mungkin pada saat ini kajian itu tidak relevan lagi, namun bagi saya itu sangat bermanfaat. Sebab kapur pertanian atau dolomit dapat meningkatkan pH tanah dengan tabel yang saya tampilkan ini. Selain meningkatkan pH tanah, dolomit juga dapat menyediakan unsur hara seperti kalsium ataupun magnesium. Juga dolomit dapat memperbaiki tekstur tanah. Dolomit juga dapat mengikat unsur seperti aluminium. Dengan terikatnya aluminium maka mempercepat pelepasan unsur hara fosfat.
Unsur hara fosfat yang sangat dibutuhkan pada tanaman pada usia vegetatif. Kapur dolomit juga dapat memperlambat pertumbuhan jamur yang mengganggu tanaman kita. Disebabkan dolomit merubah tekstur tanah tempat tanaman yang kita budidayakan, sehingga sirkulasi udara di dalam tanah menjadi normal. Sebab kapur dolomit terbuat dari batu gamping yang telah dipanaskan terlebih dahulu, sehingga tak akan mungkin menyatu lagi. Contohnya batu bata yang telah dipanaskan dan dihancurkan tidak akan bisa menyatu lagi kalau tidak disertai bahan-bahan yang tertentu. Kapur dolomit juga dapat mempercepat pelapukan. Disebabkan dengan pH-pH tertentu, maka agen hayati dapat berkembang biak lebih cepat. Itulah beberapa fungsi pemberian kapur terhadap tanah. Beda lagi pengaruh kapur dolomit terhadap tanaman. Sebab pemberian kapur dolomit terhadap tanah lalu dapat menyediakan unsur kalsium juga magnesium yang sangat dibutuhkan oleh tanaman. Sebab ketersediaan kalsium di dalam tanah mempercepat pertumbuhan bulu-bulu akar atau memperbanyaknya, sehingga tanaman dapat tumbuh dengan kuat dan dapat mencegah kerontokan buah. Juga magnesium sebagai mobilisator fotosintesis, sehingga warna daun kelihatan lebih cerah dan lebih hijau, dan juga lebih tebal, dan dapat juga memperkokoh dan memperbesar batang tanaman yang kita budidayakan. Dengan pemberian kapur dolomit terhadap tanah, maka terjadilah pelepasan unsur hara fosfat di dalam tanah, sehingga tanaman dapat menyerap unsur itu. Fungsi fosfat bagi tanaman dapat memperkuat pertumbuhan bulu-bulu akar dan juga membentuk pertumbuhan buah, sehingga target produksi yang kita budidayakan dapat tercapai, terutama keluarga tanaman Solanaceae, yaitu keluarga terung-terungan, seperti cabai, tomat, terong, juga dan yang lain-lain, sebab mempunyai kelopak bunga antara jantan dan betina itu satu. Sahabat budidaya sayuran labura dimanapun berada, itulah beberapa macam fungsi dolomit bagi tanaman menurut pengamatan saya selama ini. Namun tak kalah penting, cara aplikasi dolomit juga sangat menentukan. Sebab kapur pertanian atau dolomit hanya digunakan untuk sebagai pupuk dasar saja. Itulah sebabnya saya membuat video ini tentang tutorial pengaplikasian dolomit secara benar. Kapur dolomit harus ditabur secara merata dan diaduk ke dalam tanah agar dapat terjangkau oleh akar tanaman yang kita budidayakan dan dapat merubah tekstur tanah, sekalian menaikkan pH tanah sesuai dengan yang kita inginkan. Sebab pH yang ideal bagi tanaman yang akan kita budidayakan yaitu di antara 5,5 sampai 6,8. Pada pH tersebut, segala unsur yang dibutuhkan oleh tanaman dapat terpenuhi, seperti misalnya nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, dan kalsium, juga sulfur. Sebab unsur-unsur yang saya sebutkan tadi adalah unsur makro, baik itu unsur makro primer dan juga unsur makro sekunder. Sahabat budidaya sayuran labura dimanapun berada, mungkin video ini saya akhiri cukup sekian saja.
Mungkin kalau kita membahas sampai sedetail mungkin, video ini terlalu panjang. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala urusan kita, dan dimudahkan pula jalan rezeki bagi kita semua. Dan tak kalah pentingnya, kita diberi kesehatan sehingga kita dapat menjalankan aktivitas sebagaimana mestinya. Dan ikuti terus video-video saya tentang budidaya timun nantinya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.